Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Hina Murifi. Nah, pagi hari ini tuh ada tukang perabotan walaupun di motor ya teman-teman. Di sini tuh Mama katanya mau beli untuk perabotan yang diperlukan di dapur karena bulan puasa seperti ini tuh perlu banget untuk rujak-rujak, kolak-kolak, untuk sayur pokoknya ya. Nah, di sini saya juga ngeliat tuh ada baskom yang lumayan agak besar, yang hijau itu yang dipegang sama si mamangnya ya. Nah, di sini tuh saya beli itu aja 2 biji ya teman-teman, karena nanti setelah Dede Utun lahiran yang pasti itu benar-benar perlu banget. Jangankan sebelum lahiran, sekarang juga lagi butuh ya untuk perabotan untuk apa gitu. Tapi di sini saya nggak mau pakai dulu, nanti ajalah untuk itu ya teman-teman. Dan untuk sekarang mah ada yang lama gitu. Dan untuk yang baru baskomnya saya simpan dulu. Oh mohon maaf ya, tadi itu baskomnya saya nggak videoin teman-teman. Nah, lanjut lagi setelah belanja perabotan, di sini saya lanjut untuk bersihin dulu depan rumah nih, karena kemarin tuh Pak suami ya udah bongkar ambalan yang ada di depan rumah ini. Jadi saya mau bersih-bersih semuanya karena kelihatannya juga Masya Allah benar-benar amburadul, acak-acakan, kotor banget. Dan kelihatannya itu bukan seperti rumah ya teman-teman. Kalau kotor seperti ini, kelihatannya itu benar-benar ya kayak rumah kosong gitulah ya. Nah, untuk perabotan motor ini saya pakaiin karung nih. Saya mau simpan dulu di belakang sebelum melanjutkan bersih-bersih. Oke, kita lanjut untuk bersih-bersih ya teman-teman. Dan kelihatan banget ya, di depan rumah ini benar-benar banyak banget tanah-tanah dan juga lumut-lumutnya. Kalau untuk lumut-lumutnya benar-benar susah ya teman-teman. Itu tuh benar-benar udah nampol banget di temboknya ya teman-teman. Jadi nggak bisa untuk disikat-sikat. Nah, tadinya itu saya udah ambil sikat WC ya teman-teman, tapi untuk jongkok-jongkoknya lumayan susah juga, jadi agak sakit gitu perutnya kalau jongkok ya teman-teman, karena lumayan tertekan oleh paha gitu ya. Nah, di sini untuk tanaman yang masih tumbuh itu tuh saya simpan aja di pojokan ya, tiga-tiganya, karena lumayan sedikit juga sih yang tumbuh, daripada dibuang sayang ya teman-teman, udah capek-capek nanem gitu. Mudah-mudahan kedepannya subur. Saya minta tolong sama Pak suami untuk ditanam di tanah aja gitu ya, karena kalau untuk ditanam di berak doang seperti ini tuh kasihan tanamannya, bukannya tumbuh malahan jadi pada mati gitu ya. Nah, dan ini benar-benar kotor, Masya Allah. Saya tuh gregetan dari kemarin ya, pengen beres-beres depan rumah ini mumpung belum lahiran gitu ya. Karena kalau udah lahiran itu tuh benar-benar susah ya teman-teman. Jangankan bersih-bersih seperti ini ya, kalau mau misalnya kita itu aktivitas untuk jemur-jemur pakaian aja itu tuh benar-benar lumayan agak susah. Karena lumayan ada pantangan-pantangannya ya, selama 40 hari kita itu habis lahiran. Nah, kalau kita pantang itu tuh benar-benar sayang banget, karena apapun yang dilarang atau dipantang itu tuh untuk tubuh kita juga, untuk kesehatan kita juga, karena lahiran itu bukan main-main ya, tapi taruhannya itu jiwa dan juga raga. Dan yang pastinya itu setelah lahiran kita itu benar-benar harus bisa jaga kesehatan, jaga kondisi agar cepat pulih ya teman-teman. Nah, bisa aja sih kalau kerja sedikit-sedikit di rumah itu tuh insya Allah bisa. Nah, untuk bersih-bersih seperti ini, seperti ngangkut-ngangkut air kan lumayan agak berat gitu ya. Jadi mumpung saya belum lahiran, jadi saya gunakan kesempatan ini untuk bersih-bersih di depan rumah, biar nantinya itu nggak terlalu berat. Nah, barusan tuh saya berhenti sebentar karena ngobrol sama adik, karena di saluran air depan rumah ini tuh ada beberapa ya yang bolong-bolong. Kata ade itu tuh bisa tuh ditambah pakai semen aja. Dan kata saya itu tuh kalau untuk hamil besar seperti ini pantang ya untuk nambah yang bolong-bolong seperti ini. Kata orang tua mah pamali. Tapi kata ade kalau ada semennya insya Allah ade bisa ya, bisa pasangin gitu untuk masangin semennya biar kelihatannya itu nggak jelek seperti ini depan rumah. Jadi untuk yang bolong-bolong bisa ditambah. Insya Allah lah kedepannya ya saya itu bisa beli semen yang kiloan untuk nambah-nambah yang bolong-bolong depan rumah ini, biar nantinya itu nggak semakin membesar ya. Pokoknya saya tuh excited banget, bersemangat banget untuk bersih-bersih depan rumah ini, karena udah lama banget saya ngincer untuk bersih-bersih di sini ya. Karena untuk beberapa bulan akhir ini itu tuh benar-benar kelihatannya berantakan banget. Bukan hanya dari ambalan, dari
bekas si kakak bongkar motor juga. Itu tuh perabotan-perabotannya benar-benar Masya Allah bikin mumet ya menurut saya. Pas mau ke halaman atau ke teras rumah itu tuh ngelihatnya kayak gimana gitu ya kalau berantakan seperti ini. Yang pertama nggak enak dipandang, kalau mau ngaso juga nggak enak gitu ya, bener-bener pokoknya bikin sumpek gitu ya teman-teman. Nah, di sini setelah saluran airnya itu udah dicuci, di sini saya lanjut untuk ngepel-ngepel ya teman-teman. Tapi sebelum ngepel ini saya pindah-pindahkan dulu nih untuk perabotan-perabotannya atau lap-lapnya yang dipakai ya, biar nantinya itu nggak kena kotor. Dan ini bekas ngambil tanah juga saya bersihin dulu, saya simpan dulu di rak bambu itu ya teman-teman. Nah, untuk rak bambu itu alhamdulillah sih bermanfaat untuk sepatu-sepatu yang dipakai, dan kebanyakannya itu tuh bawahannya tuh kosong ya teman-teman. Itu tuh paling ada mainan si Ade doang, yaitu bola dan juga batu karang bekas akuarium ya teman-teman. Pak suami itu larang buang dikarenakan takutnya nanti Pak suami mau lagi punya akuarium gitu ya. Jadi kalau batu karangnya itu ada, itu tuh nggak perlu beli lagi gitu. Nah, untuk batu karangnya saya simpan aja di rak bambu itu ya. Dan untuk atasannya saya simpan untuk plastik bubble wrap gitu. Itu tuh untuk packing ya teman-teman, dikarenakan di dalam rumah itu lumayan berantakan. Dan kalau disimpan di atas rak bambu itu tuh di situ lumayan aman, jadi nggak kehujanan, nggak kepanasan juga. Jadi plastik bubble wrap kalau disimpan di situ insya Allah tahan ya teman-teman, nggak kena panas, nggak kena hujan. Nah, untuk melanjutkan PLP seperti ini saya benar-benar senang banget gitu ya, karena kelihatannya juga halaman rumah saya atau teras rumah saya itu udah kelihatan benar-benar plong gitu ya, bersih gitu, dan jauh dari yang namanya kotor gitu. Dan itu tuh menurut saya benar-benar suatu kesenangan buat ibu-ibu ya teman-teman, karena ngelihat teras rumah bersih itu tuh benar-benar bikin adem sih menurut saya. Jadi pas mau ngaso-ngaso atau duduk-duduk di depan itu tuh benar-benar mendukung banget ya kalau bersih seperti ini. Nah, untuk bersih-bersih sudah selesai teman-teman. Ini tuh dilanjut lagi sore hari, dan di sini tuh saya sudah mandi, sudah ganti kostum juga, dan di sini saya mau masak karena mau menjelang buka puasa ya teman-teman. Nah, untuk yang saya potong itu tuh daun bawang, dan di sini saya minta tolong sama si kakak untuk ngupasin bawang merah dan juga bawang putihnya ya, biar cepet dikarenakan jamnya yang lumayan agak sore gitu, takutnya nanti nggak keburu. Nah, di sini dikarenakan minyaknya udah panas, tadi itu saya sambil motong-motong daun bawang, saya juga sambil manasin minyak ya untuk menggoreng tahu. Kalau anak-anak lagi ada, itu tuh saya senang banget ya teman-teman, apalagi pas saya lagi kerepotan. Alhamdulillah anak-anak itu bisa ngebantuin walaupun hanya sedikit-sedikit, karena walaupun yang dibantu itu cuman sedikit dan cuman ya ngupas bawang-bawang aja, itu tuh bener-bener bikin cepat ya menurut saya, karena ngupas-ngupas bawang itu lumayan lama. Jadi saya minta tolong sama si kakak aja biar pekerjaan semakin cepat. Takutnya nanti keburu maghrib gitu ya teman-teman, apalagi belum masak-masak. Itu tuh bikin was-was banget ya. Kalau bulan puasa seperti ini harus gercep untuk masak-masak, dikarenakan pas sebelum maghrib itu tuh harus sudah selesai. Oke, untuk daun bawang dan juga cabai merah saya tumis ya barusan. Dan ini saya masukkan ikan teri, ini tuh ikan teri jengki ya. Saya mau tumis aja, tadinya itu mau digoreng doang, tapi di sini tuh si kakak si Ade pada seneng ya kalau sama tumis teri seperti ini. Dan untuk bumbunya saya kasih micin aja dan juga sedikit gula pasir, juga sedikit air. Oh ya, kemarin juga ada teman-teman nih yang tanya untuk terinya itu dicuci dulu atau enggak. Nah, tergantung terinya sih ya. Kalau untuk ikan teri jambrong itu tuh dicuci dulu, dan kalau untuk teri jengki seperti ini tuh nggak usah dicuci dulu ya teman-teman, karena asinnya itu nggak terlalu pekat.
Oke, untuk wajannya saya ganti dan di sini saya panaskan teflon ya berserta minyak, dan setelah panas saya masukkan bumbu halus, dan ini tuh untuk sayur tahu ya teman-teman yang tadi saya goreng. Nah, mohon maaf pas masukin tahunya itu lupa lagi on off-nya itu nggak dinyalain, dan di sini saya kasih bumbunya yaitu kaldu ayam, gula pasir ya teman-teman, udah gitu aja. Dan untuk bumbu halusnya ini tuh saya pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah, sedikit kunyit, ketumbar, kemiri, dan juga tomat. Nah, untuk sayur-sayur seperti ini saya tuh suka bagi dua untuk buka satu wadah, dan untuk satu wadah lagi untuk sahur. Ini tuh untuk anak-anak berbuka ya teman-teman, karena kalau saya mah paling sukanya itu sama sambal sama lalapan gitu. Itu aja udah cukup sih menurut saya mah kalau untuk berbuka ya teman-teman. Tapi kan si kakak si ade mah beda lagi gitu ya, kasihan banget kalau cuman itu aja. Jadi saya suka sediain sayur. Nah, untuk sayur-sayur seperti ini kalau untuk sahur itu wajib ada ya, apalagi pak suami. Oke, untuk masak-masak hari ini alhamdulillah menu buka puasa hari ini ada rujak ya teman-teman, atau es buah, ada pisang juga, ada rujak lagi itu tuh dikasih sama mama yang mangkuk kuning, ada sambal goreng, ada tumis teri, ada lalapan terong dan juga pete, dan juga ada sayur tahu. Masya Allah tabarakallah, untuk takjilnya ada, untuk berbukanya pun ada ya teman-teman untuk makannya. Pokoknya rezeki sesederhana apapun itu wajib disyukuri biar nikmatnya itu semakin ditambah dan rezekinya juga semakin berlimpah. Amin Allahumma amin. Dan dikarenakan sudah mau menjelang maghrib, di sini saya mau lanjut untuk ngambilin semua yang saya masak tadi ya teman-teman ke depan rumah atau ke ruang TV. Nah, mohon maaf apabila mukanya si ade itu tuh saya halangi karena dia tuh ngedum terus dari tadi, entah apa entah kenapa gitu ya. Jadi daripada kelihatannya itu nggak enak, lebih baik saya halangi aja pakai stiker. Jadi mohon maaf gitu ya teman-teman. Ya namanya juga mood anak-anak ya, kadang baik kadang enggak gitu. Nah, di sini saya halangi aja, mungkin moodnya itu lagi nggak baik, tapi insya Allah beberapa menit kemudian dia itu baik lagi moodnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.